Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan tentunya dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Anda yang bantuan PKH tahap ketiganya ini belum cair, ya. Ada kemungkinan bagi Anda yang sedang menunggu pencairan, bantuan Anda ternyata tidak kunjung cair, sedangkan yang lainnya ini sudah cair. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan? Mari kita bahas secara detail. Nah, perlu Anda ketahui, bantuan PKH itu tidak serta-merta masuk ke rekening masing-masing KPM sebelum adanya SP2D. Nah, SP2D yang turun dari Kementerian Sosial, lalu diturunkan ke administrator pangkalan data atau istilah mudahnya adalah operator. Nah, lalu oleh operator akan di-split atau disortir dan diberikan kepada pendamping sesuai dengan dampingannya masing-masing. Nah, dari SP2D tersebut, pendamping PKH ini akan menggunakan SP2D sebagai acuan. Nama-nama KPM yang didampingi, oh ternyata ibu ini cair, oh ternyata nama ibu ini belum ada di dalam SP2D. Nah, SP2D ini sebagai acuan kami. Ketika SP2D turun, maka ini adalah kabar yang menggembirakan karena bantuan PKH-nya ini segera masuk. 3 mungkin atau 7 hari setelah SP2D keluar, maka bantuan PKH ini akan segera dicairkan di rekening masing-masing. Dari Kementerian Sosial kepada Himbara, lalu Himbara ke rekening masing-masing KPM. Dan perlu Anda ketahui bahwa untuk kewenangan pencairan bantuan ini tidak ada di tangan pendamping. Jadi jika misalnya ada bantuan yang tidak cair, KPM tidak perlu meneror pendampingnya karena kewenangan sepenuhnya untuk pencairan bantuan ada di pusat dan ada di Himbara, ya seperti itu. Nah, jika misalnya Anda termasuk KPM yang bantuannya belum cair, sedangkan teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain sudah cair, apa yang perlu Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus memastikan, saya pastikan KKS yang Anda miliki ini harus dipegang sendiri, ya. Jadi jangan sampai KKS ini dipindah tangankan, apalagi digadekan. Ingat, mendekati pencairan, biasanya ibu-ibu ini akan dicek apakah KKS-nya sudah ada di tangan masing-masing atau masih ada di saudaranya, mungkin ada di anaknya. Ya, jangan sampai KKS tidak dipegang sendiri-sendiri. Nah, jika misalnya KKS dipegang sendiri dan masih ada masalah, berarti kita cari solusinya bersama. Tetapi jika misalnya KKS ini ternyata dipegang oleh famili yang lain, misalnya dibawa anaknya sekolah atau suaminya, maka kasus tidak cari ini biasanya adalah miskomunikasi saja atau kesalahan komunikasi. Misalnya bantuan PKH cair, lalu suaminya mendengar atau anaknya mendengar, maka bantuan PKH-nya ini segera diambil di ATM, kartunya dikembalikan ke ibunya, ternyata tidak diberitahu bahwa bantuan PK-nya cair, sehingga ibunya merasa bantuan belum cair dan protes kepada pendamping. Ini adalah kasus yang lain yang sering ditemukan di lapangan juga. Nah, tetapi jika misalnya KKS sudah Anda pegang sendiri dan Anda ternyata bantuannya belum masuk, maka yang perlu Anda lakukan pertama adalah bersabar, ya. Ketika pengumuman pencairan sudah diberikan hari misalnya tanggal 1 atau misalnya tanggal 3, ya, maka silakan Anda sabar menunggu. Jika misalnya yang lain sudah masuk, tunggu 3 hingga 1 minggu lamanya apakah bantuan Anda sudah masuk atau tidak. Jadi Anda tidak perlu bolak-balik cek ke ATM sehingga kartu Anda bisa tertelan. Jika misalnya maksimal 2 minggu bantuan Anda belum masuk, silakan Anda datang ke bank penyalur. Silakan Anda membawa KTP, buku tabungan, dan ATM-nya, silakan Anda print rekening koran, ya. Print rekening koran di bank sebagai bukti apakah ada transaksi masuk, apakah ada bantuan sosial yang masuk ke rekening Anda. Jika misalnya tidak ada, berarti memang belum cair. Jika misalnya ada, ya ada kemungkinan ada pihak lain yang mengambilnya. Seperti itu, ya. Nah, jika misalnya 2 minggu dicek di rekening koran masih belum masuk juga, Anda tetap bersabar. Jika misalnya maksimal hingga 4 minggu bantuannya belum masuk, silakan Anda berkoordinasi kepada pendampingnya. Silakan laporkan kepada pendamping. Kira-kira penyebab bantuan Anda tidak cair ini kenapa? Nah, jika misalnya nama Anda belum masuk ke SP2D, insya Allah berarti ada kemungkinan, jika Anda masih memenuhi syarat, maka nama Anda ada kemungkinan masih masuk ke SP2D susulan, ya. Jadi misalnya ada SP2D utama, maka ada kemungkinan nama Anda masuk ke SP2D termin kedua, termin ketiga, dan yang lain sebagainya. Nah,
Biasanya bantuan-bantuan yang terhambat tidak cair atau belum cair ini biasanya terkait dengan nomor rekening yang baru ya. Misalnya KPM pernah kehilangan kartu, maka ada kartu pengganti. Nah, kartu pengganti ini biasanya bermasalah. Bantuan sosial yang turun ternyata masuk ke kartu yang lama. Nah, ini perlu dilaporkan kepada pendamping dan pendamping akan melaporkan ke pusat agar bantuan yang sudah terlanjur masuk ke nomor kartu yang lama ini bisa dipindahkan ke kartu yang baru. Atau biasanya ini adanya pengurus pengganti sehingga nama satu KPM ini untuk satu rekening. Ketika ada penggantian pengurus yang belum diurus juga untuk penerbitan rekening baru, ini biasanya bermasalah ya. Jika misalnya ada ditemukan masalah, maka bantuannya akan ditunda hingga menemui kejelasan datanya benar atau tidak. Dan biasanya penyebab bantuan tidak cair ini terkait dengan data yang belum padan dengan kependudukan dan catatan sipil. Nah, jadi bagi Anda yang misalnya belum cair bantuannya, mohon bersabar, silakan Anda ikuti sesuai dengan petunjuk yang saya berikan di video ini ya. Jadi tahapnya adalah tunggu sampai 1 minggu, jika misalnya belum masuk, tunggu sampai 2 minggu. Jika misalnya 2 minggu belum masuk, print rekening koran ke bank. Maksimal jika misalnya 4 minggu belum masuk, silakan koordinasikan ke pendamping dan akan dicarikan solusinya, akan diselesaikan secara bersama-sama. Itu saja informasi yang bisa saya berikan, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda berkomentar, insya Allah dengan senang hati akan saya jawab. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.